Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih dan solihah. Pada kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah seorang yang paling dicintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan kehadirannya sampai di surga nanti. Mari kita mendengarkan kisah kelahiran sampai diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah. Apa kalian tahu kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu terdapat seorang raja yang berasal dari Yaman, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha ini sangat kesal dan benci sekali dengan kota Mekah dan juga Ka'bah. Kenapa ya Raja Abraha sangat membenci sekali kota Mekah? Karena pada saat itu masyarakat berbondong-bondong pergi ke sana. Mereka beribadah dan juga menyembah berhala. Mereka melakukan perdagangan yang sangat hebat sehingga membuat kota Mekah menjadi ramai. Nah, oleh karena itu Raja Abraha menjadi iri karena keramaian tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha meminta pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika mereka datang, kemudian burung ababil datang membawa batu sijil, batu yang dibawa dari neraka. Kemudian dijatuhkannya batu tersebut kepada Raja Abraha dan pasukannya, sehingga Raja Abraha dan pasukannya mati di tempat tersebut. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa keajaiban yang luar biasa. Allah memerintahkan malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan semua yang ada di bumi menjadi tentram, semua yang ada di bumi menjadi tenang, langit pun menjadi tenang, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, kemudian angin sepoi-sepoi. Yang terjadi pada bayi tersebut adalah keluarnya cahaya yang sangat terang menerangi kota tersebut. Dan kelahiran bayi itu belum pernah ada nama sebelumnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Apa kalian tahu apa itu yatim? Yatim artinya tidak memiliki ayah. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan. Dan ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad dilahirkan. Dan kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan bayi kepada wanita yang tinggal di dalam pedesaan. Nah, maka Nabi Muhammad disusui oleh wanita yang bernama Suaibah, tetapi hanya beberapa hari saja. Dan Nabi Muhammad disusui oleh ibu persusuan barunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad dan juga membawanya ke desa. Setelah itu terjadi suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Di desa tersebut tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh subur, kemudian binatang ternak berkembang biak sangat banyak. Dan ini membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah dan bahkan menganggap seperti anaknya sendiri. Pada masa kecil, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat.
Kemudian malaikat ingin membelah dada Nabi Muhammad atas izin Allah, lalu mencuci jantung dan juga hati Nabi Muhammad dan dijadikannya Nabi menjadi orang yang suci. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya yang bernama Siti Aminah selama 6 tahun. Setelah itu, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Kemudian, Nabi diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi tinggal bersama kakeknya selama sampai umur ke-8 tahun. Nah, lalu kakeknya meninggal dunia dan Nabi diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, sang paman dari Nabi Muhammad, itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Nabi bersama pamannya sering mengembala dan juga Nabi Muhammad belajar banyak mengenai perdagangan. Nabi Muhammad tumbuh menjadi remaja yang sangat dewasa dan juga diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena setiap kata-katanya dapat memberikan hikmah dan juga mengandung sebuah kejujuran. Hingga pada usia Nabi ke-25 tahun, Nabi melakukan perdagangan ke Syam bersama dengan teman seperjalanannya yang bernama Maisarah. Nabi membawa dagangan seorang wanita yang mulia, wanita yang sangat suci. Kalian tahu siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ternyata barang dagangan Nabi Muhammad SAW membawa keuntungan yang berlipat ganda sehingga membuat Qasim ingin memberitahukannya kepada Khadijah dan akhirnya Khadijah merasa terpesona kepada Nabi Muhammad. Khadijah ingin memberanikan diri melamar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi dan juga Khadijah menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Abdullah, kemudian Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan juga Fatimah. Namun pada saat usia Nabi menjelang 40 tahun, Nabi lebih banyak berdiam diri di Gua Hira. Nabi memikirkan keadaan pada saat itu. Pada saat itu masih zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang penuh dengan kemusyrikan, dan zaman yang penuh dengan kekejian. Banyak dari mereka yang meminum minuman keras, kemudian bermain judi, dan juga menyembah berhala. Itulah yang membuat Nabi sering merenung di Gua Hira. Pada saat itu usia Nabi sudah memasuki 40 tahun, maka turunlah wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kelima ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk membaca, menganalisa tentang Islam, dan juga memerintahkan kita semua untuk senantiasa membaca, menganalisa tentang kebenaran Al-Quran. Setelah itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Hingga wafatnya Nabi pada usia ke-63 tahun, sebelum Nabi wafat, Nabi memberi pesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika kalian ingin selamat, maka berpeganglah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah." Semoga kisah tentang Rasulullah ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar senantiasa menjadi hamba yang mulia di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.